Hai, kita kembali di program Bicara di Antara Megapolitan. Dan teman-teman, episode kali ini sangat spesial karena sudah ada bersama dengan saya Wali Kota Bogor 2 periode. Periode 2014 hingga periode 2024. Siapa lagi kalau bukan Bima Arya. Sampurasun Kang Bima. Rampes. Kumaha damang? Pangestu, alhamdulillah. Hatur nuhun banget ya Kang sudah menerima kami. Sami-sami awal sawangsulna. Kediaman Bapak di ruang perpustakaan ini banyak sekali buku-bukunya Kang Bima, koleksinya. Paling banyak bacaannya tentang apa nih Kang? Ini koleksi dari zaman SD. Oh. Jadi dari SD saya udah punya perpustakaan mini di rumah waktu itu. Kebanyakan memang buku-buku sosial politik, tapi ada buku-buku juga sosial budaya, pewayangan, ada macam-macam lah gitu, ada novel, macam-macam ya. Termasuk bacaan dari kuliah juga ya, kuliah sampai sekarang. Pokoknya SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang ya inilah. Sebagian juga nggak bisa ditaruh karena tempatnya kurang. Menarik saking banyaknya. Yeah. Kang Bima, nggak kerasa ya 10 tahun sudah berlalu memajukan Kota Bogor. Kerasa juga sih sebenarnya 10 tahun. Oh, kita ini cepat juga ya, udah 10 tahun lagi gitu loh. Yeah. Gimana kesannya nih 10 tahun memimpin Kota Bogor, memajukan Kota Bogor? Karena apalagi kalau kita lihat 10 tahun ke belakang tantangannya banyak sekali, termasuk kena pandemi Covid kemarin juga kan ya. Gimana kesannya Kang? Dulu ketika mau maju jadi wali kota di tahun 2013, sederhana aja sebetulnya ya. Cita-cita saya itu ingin membuat warga Bogor kembali bangga sama kotanya. Gitu. Terus kedua, saya ingin warga Bogor itu dimudahkan kalau mau ngurus apa-apa itu mudah, nggak ribet begitu. Nah, kalau kita lihat dari data-data survei, 2 itu rasanya catatannya baik. Saya seneng kalau ada komen-komen di sosmed, warga Bogor itu bangga karena sekarang relatif lebih bersih, lebih rapi, dan pelayanan publik juga lebih mudah, ada mall pelayanan publik dan lain-lain, ada ruang publik yang banyak dinikmati oleh warga gitu ya. Jadi di antara sekian banyak indikator dan capaian, paling nggak 2 hal itulah yang saya lihat rasanya menjadi hal yang paling diapresiasi oleh warga. Iya, karena didukung juga Kang Bima kan juga sering ya buka komunikasi sama warga, jadi tahu benar-benar apa aspirasi dari mereka. Terus nih Kang, setelah 10 tahun menjadi wali kota dan sekarang sudah selesai masa jabatannya, sekarang kesibukannya apa? Saya lebih banyak waktu untuk olahraga. Kalau waktu jadi wali kota, pasti pagi-pagi itu agak ribet. Kalau mulai acara jam 7, wah kalau mau olahraga berarti benar-benar harus jam 5 gitu kan. Karena kan olahraga sejam, kemudian istirahatnya sejam gitu. Nah sekarang waktu relatif lebih fleksibel, jadi pertama lebih banyak waktu untuk olahraga. Kemudian yang kedua, saya lagi menyelesaikan nulis buku. Karena 10 tahun di Bogor banyak sekali rasa yang bisa dibagi. Saya harus tulis itu supaya bisa dijadikan pelajaran lah untuk anak-anak muda Bogor atau siapapun yang cinta sama Bogor, yang tertarik untuk jadi pemimpin atau kepala daerah, mungkin berguna. Oke, termasuk masih sering aktif konten juga loh di YouTube-nya Kang Bima ya, bikin kemarin yang terbaru tips-tips untuk Ya, kita punya kanal sosmed, ada follower saya lumayan, hampir 500.000, kemudian ada juga YouTube, ya sayang aja gitu ya. Sekarang waktunya relatif lebih banyak gitu, rasanya bisa kita manfaatin untuk berbagi pengalaman di situlah. Oke, menarik juga nih terkait dengan Pilwakot Bogor yang saat ini sedang berlangsung ya masa-masa kampanyenya. Gimana tanggapan Kang Bima melihat banyak sekali nih calon ya di Pilwakot? Saya senang banget ya melihat banyak opsi untuk warga Bogor, ada 5 gitu ya. Sementara di daerah lain ada yang calon tunggal, ada yang cuma 2, ini 5. Ini kan bagus gitu ya, artinya warga Bogor punya pilihan. Artinya warga Bogor juga bisa membandingkan calon pemimpin berdasarkan gagasan latar belakang mereka ataupun juga hal-hal lainnya gitu. Dan ya artinya apa yang terjadi 10 tahun yang lalu ketika saya maju itu mungkin menjadi inspirasi juga untuk teman-teman yang maju sekarang gitu ya. Ya artinya dulu seorang Bima Arya yang nggak punya pengalaman di pemerintahan, kemudian yang relatif muda, umur saya belum 40 waktu itu ketika mau maju gitu ya, itu bisa terpilih 2 periode. Nah mungkin itu juga yang menjadi catatan dari teman-teman atau sosok-sosok yang sekarang maju. Artinya semua mungkin untuk
menggapai cita-cita menjadi kepala daerah. Oke, apalagi latar belakangnya juga beragam ya. Ada yang dari petahana, kemudian politisi, dokter bahkan ya, kemudian juga anak muda begitu. Terus juga dari usianya sudah pasti juga berbeda-beda. Ini berarti memang menunjukkan bahwa banyak sekali yang warga Bogor yang ingin menjadi pemimpin dan jadi rebutan nih kota Bogor untuk bisa dipimpin oleh beberapa kalangan. Ya, kalau 10 tahun yang lalu mungkin tema besarnya adalah perubahan ya. Karena banyak hal-hal yang rasanya waktu itu diinginkan oleh warga untuk harusnya lebih baik. Masalah kemacetan, masalah pasar, masalah kebersihan, masalah pelayanan publik begitu. Data-data surveinya menunjukkan seperti itu. Jadi 10 tahun yang lalu isu besarnya adalah perubahan. Nah, hari ini lagi-lagi berdasarkan data survei, isu besarnya sebetulnya keberlanjutan. Karena selama 10 tahun ini berdasarkan data-data, sekali lagi ya Aul, itu kita insya Allah sudah on the track. Sudah banyak yang dilakukan di masing-masing bidang. Ada reformasi angkutan kota, ada ruang publik, ada pelayanan publik begitu, ada lingkungan hidup gitu ya, pendidikan, kesehatan gitu. Nah, tapi pasti masih banyak lagi yang harus diselesaikan, dituntaskan di situ. Nah, saya kira sekarang sosok-sosok yang bertarung ini masuk ke track itu. Jadi menunjukkan kepada publik siapa yang paling bisa meyakinkan publik untuk bisa melanjutkan tadi yang sudah on the track tadi di semua bidang tadi begitu. Iya, termasuk juga inovasi-inovasi apa nih yang sangat ditunggu ya oleh masyarakat, apa yang akan mereka bawa ke depannya. Waktu Kang Bima Pilwalkot 2014 kan juga ada banyak paslonnya, ada 5. Kemudian di periode kedua juga ada 4 paslon. Apakah memang Kota Bogor sejarahnya diminati banyak paslon ya? Ya mungkin gini, orang Bogor itu relatif komunal, guyup gitu ya. Walaupun pilihan-pilihannya berbeda, tapi nggak pernah ada gesekan, nggak pernah ada konflik begitu. Sudah biasa di Bogor itu beda pilihan, karena ketemunya ya itu aja. Banyak organisasi di Bogor, tapi kalau ada kegiatan bersama, mereka kumpul semua begitu ya. Ini mungkin kondisi kultural di Kota Bogor yang membuat iklim politik kita, iklim demokrasi kita ini begitu terbuka, begitu inklusif gitu. Dan selama 10 tahun ini, Aul, saya berusaha untuk menjadikan Kota Bogor ini kota untuk semua. Jadi nggak boleh dimonopoli oleh satu keluarga, nggak boleh dimonopoli oleh satu partai politik, nggak boleh dimonopoli dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya semuanya boleh mengkritisi, semuanya boleh berpartisipasi dalam kondisi biasa, dalam kondisi pemerintahan. Nah, ketika masuk masa kontestasi politik, rasanya kultur itu juga terlihat gitu ya. Ya, artinya semua merasa bertanggung jawab, semua merasa punya kemampuan untuk membuat Bogor lebih baik. Makanya kemudian kandidat yang maju banyak. Iya. Jadi memang membuat Kota Bogor ini sangat-sangat inklusif, dan juga siapapun yang ingin memajukan Kota Bogor bisa gitu ya untuk mempunyai visi misi ke depannya. Lalu dari 5 pasangan calon ini, Kang Bima, menurut Kang Bima bagaimana kualitas dari masing-masing pasangan calon ini? Kalau sudah sampai di fase ini, pasti kualifikasinya di atas rata-rata untuk semua. Artinya menyatakan ingin maju, menyatakan siap maju itu mudah aja. Tapi mendapatkan tiket partai dan koalisi itu hal lain. Tidak mudah. Saya pengalaman 2 periode itu ada dinamika yang luar biasa untuk mendapatkan tiket partai. Jadi secara keseluruhan kalau sudah mendapatkan tiket pasti kualifikasinya di atas rata-rata. Dan saya yakin juga memiliki visi dan niat yang baik untuk Kota Bogor ya. Tinggal yang diuji oleh publik adalah 2 hal menurut saya. Pertama, sejauh mana sosok-sosok ini memiliki rekam jejak yang meyakinkan. Menurut saya ini penting ya. Tidak usah di pemerintahan. Kayak saya dulu kan juga nggak di pemerintahan begitu ya. Tetapi saya punya rekam jejak di kampus, ya silahkan dipelajari. Saya punya rekam jejak sebagai ketua partai politik, DPP, konsultan politik begitu. Nah sekarang silahkan pelajari. Rekam jejak semuanya dibedah. Apalagi sekarang mudah ada di rekam jejak digital semuanya gitu ya. Nah, yang kedua, selain melihat ke belakang, ada melihat ke depan. Pelajari gagasan-gagasannya. Pelajari pemikiran-pemikirannya, begitu. Karena itu adalah modal yang sangat kuat. Pemimpin itu harus punya vision. Pemimpin harus punya gagasan, gitu ya. Dan yang ketiga, saya kira yang juga harus dilihat adalah sejauh mana sosok ini diyakini memiliki niat yang baik.
susah memang, nggak mudah untuk membaca hati orang kan. Tetapi ketika pemilih menyempatkan diri untuk menyaksikan secara langsung, kalau boleh, kalau bisa ya, dialognya, ngobrolnya, pelajari sosmednya begitu. Menurut saya itu akan terpancar gitu. Supaya bisa melihat mana yang benar-benar tulus dan benar-benar Iya, realnya. iya, gitu. karena jangan sampai Kota Bogor ini hanya dijadikan batu loncatan karir politik, kepentingan ekonomi misalnya begitu ya. Saya kira ya wali kota Bogor ini berat, nggak mudah, makanya harus memimpin itu dengan hati, dengan ikhlas, dengan tulus, nggak mengharapkan yang lain ya. Saya insya Allah yakin warga Bogor akan memilih sosok yang seperti itu. Oke, terus Kang, katanya selain kualitas ada 3 tas lagi nih untuk bisa memenangkan pilkada, popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Nah, kalau dari faktor itu bagaimana Kang? Katanya sekarang bukan isi tas lagi, isi brankas katanya. Isi brankas. Tapi saya nggak pernah setuju itu ya. Uang menentukan. Memang segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. 10 tahun yang lalu sama juga. 10 tahun yang lalu juga, 12 tahun lalu lah ya, ketika saya mulai, banyak yang bilang harus punya uang sekian puluh miliar dan lain-lain. Kenyataannya enggak tuh. Ya banyak yang modalnya lebih besar dari saya, tapi nggak terpilih juga gitu. Jadi di saat ini saya masih percaya bahwa uang bukan segalanya, dan orang akan melihat ketulusan, keikhlasan sosok-sosok yang akan memimpin mereka begitu. Dan manakala itu terpancarkan ke pemilih, maka itu akan menjadi modal yang kuat untuk memenangkan pertarungan. Iya, dan integritasnya tentunya. Iya, karena begini, kalaupun uangnya banyak gitu, tapi kalau sosoknya tidak menjadi magnet gitu, akhirnya uangnya nggak jadi apa-apa. Tim suksesnya bisa pecah, kemudian menimbulkan konflik, kemudian sosok yang bersangkutan sendiri mungkin kemudian tidak bisa mempersatukan. Uang nggak ada artinya ketika sosok itu nggak cukup punya kemampuan untuk menginspirasi dan mempersatukan. Karena pengalaman 10 tahun jadi wali kota, yang tidak mudah adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri. Menempatkan diri bersama warga, menempatkan diri bersama para pemimpin yang lain, dengan Forkopimda, dengan Kapolres, dengan Kejaksaan gitu ya, dengan pejabat-pejabat yang lain, itu adalah seni kepemimpinan yang juga tidak mudah. Iya, karena tidak bekerja sendiri, tentu harus berbarengan dengan banyak instansi dan perangkat-perangkat yang ada di kota itu. Ya, dan jangan lupa ada DPRD. Semua kebijakan kita kan juga diawasi, kemudian anggaran disetujui oleh DPRD. Jadi ketika memilih pemimpin harus dipikirkan juga, apakah sosok ini cukup mampu untuk membangun komunikasi yang baik dengan semua, termasuk dengan teman-teman DPRD dan teman Dewan. Setuju. Kemudian di antara 5 paslon ini ada 3 sosok perempuan nih Kang di Pilwakot Bogor. Apakah ini juga pertanda bahwa perempuan Kota Bogor ini sudah banyak sekali yang melek politik? Iya, seperti itu jawabannya. Selama 10 tahun kita membuka ruang ya untuk perempuan-perempuan hebat menjadi lurah, menjadi camat, menjadi kepala dinas ya, bahkan untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Kota Bogor, sekretaris daerah Kota Bogor adalah perempuan, Bu Sarifah, begitu ya. Dan ya rasanya itu fakta-fakta yang kemudian menginspirasi. Bu Ipa aja bisa jadi sekda misalnya, kemudian beberapa perempuan juga berhasil menjadi lurah, menjadi camat, dan menjadi kepala dinas gitu ya. Dan ada perempuan yang sekarang juga menjadi direktur BUMD, yang strategis ya, Transpakuan, Bu Nisa. Jadi hal seperti itu rasanya juga menginspirasi. Iya, ikut senang sih Kang melihatnya di Pilwakot ini rame ya di Bogor. Kemudian untuk nanti ke depannya mereka tersebut, apa tantangan dan PR besar bagi mereka untuk melanjutkan perjuangan memajukan Kota Bogor, dan apa yang harus mereka lakukan gitu ke depannya? PR besar apa? Yang paling utama yang saya titipkan kepada semua calon wali kota yang insya Allah nanti akan ada yang terbaik untuk terpilih adalah menjaga harmoni, menjaga kebersamaan. Nggak mudah untuk memuaskan semua orang dan nggak bisa gitu. Jadi jangan pernah terjebak untuk selalu menjadi populer, untuk selalu diterima oleh semua orang begitu. Tapi jangan juga mengambil risiko untuk melakukan hal-hal yang bisa merusak harmoni. Nah ini ada seninya. Jadi yang pertama yang sangat menantang dan tidak mudah adalah membangun kebersamaan, menjaga keberagaman di atas keberagaman begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadikan Kota Bogor ini kota untuk semua,
apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun pilihan politiknya. Nggak boleh wali kota itu hanya bekerja untuk satu kelompok tertentu. Dan apa yang kurang di 10 tahun, ya rasanya harus diperbaiki ke depan gitu ya. Ada hal-hal yang belum selesai dalam hal keberagaman, dan termasuk juga pembangunan yang harus dirasakan sampai pelosok. Selama 10 tahun saya harus akui bahwa nggak semua merasakan, belum semua merasakan bagaimana nikmatnya, cantiknya pusat kota, bersihnya pusat kota harus juga terasa ke pinggiran. Dan yang ketiga adalah melanjutkan hal-hal yang menjadi program strategis yang belum tuntas sepenuhnya. Reformasi angkutan kota. Tidak ada lagi angkot di pusat kota, angkot menjadi feeder, dilanjutkan menjadi bis kita Transpakuan misalnya gitu. Kemudian pasar-pasar tradisional yang sudah diperbaiki, yang sudah dibangun seperti Jambu 2, Sukasari, ini juga harus dilanjutkan penataannya. Yang ketiga, pendidikan, kita masih kurang juga bangunan sekolah sehingga setiap tahun PPDB masih selalu bermasalah. Saya senang melihat beberapa visi calon wali kota ini masuk ke wilayah itu, ingin membangun sekolah lagi, kemudian jangan sampai warga nggak bisa dapat sekolah ya. Kemudian yang terakhir adalah kesehatan. Kita bangun rumah sakit umum daerah luar biasa, biayanya besar sekali selama 6 tahun, 7 tahun terakhir begitu, dan harus dilanjutkan menurut saya dengan membangun puskesmas yang lain. Mendekatkan fasilitas kesehatan langsung ke kediaman warga. Termasuk mempermudah akses dan pelayanannya juga ya, Kang? Ya, betul. Ya. Biar semuanya merata. Oke, kemudian apa nih harapan Kang Bima untuk penyelenggaraan Pilwakot Bogor tahun ini? Kita berdoa bersama-sama, Aul, mudah-mudahan pilkada ini bukan saja disaksikan oleh warga sebagai kontestasi politik yang ketat begitu, tetapi juga mencerahkan, mempersatukan. Jadi mudah-mudahan bertabur gagasan. Mudah-mudahan juga bisa menjadikan edukasi politik buat anak-anak muda. Karena yang memilih hari ini, yang menyaksikan para kandidat ini berkampanye adalah anak-anak muda yang pada saatnya nanti akan menggantikan posisi kita semua. Jadi kita jaga itu bersama-sama, dan saya yakin insya Allah akan guyup, akan damai, akan lancar ya seperti masa-masa sebelumnya. Amin. Kemudian menuju pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan singkat tapi Kang Bima harus jawab jujur karena banyak banget yang penasaran. Setelah dari Wali Kota Bogor ini akan kemana nih nanti di pemerintahan baru nanti? Menteri atau dubes? Saya itu kan pekerjaan utamanya adalah akademisi, dosen. Jadi kalaupun kemudian partai memiliki tugas bagi saya dimanapun, saya siap. Ditugaskan, diperintahkan, dipercaya, diberikan amanah untuk tugas-tugas pengabdian selanjutnya, saya insya Allah siap, karena selama Allah berikan kesehatan, insya Allah saya akan terus fight ya untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Namun apabila kemudian opsinya juga kembali lagi menekuni karir sebagai akademisi, menulis buku, menjadi pembicara, kemudian mungkin menjadi host podcast ya, yang juga memberikan edukasi, nggak apa-apa juga. Jadi saya nikmati babak-babak berikutnya dengan ikhlas. Oke, baik. Jadi sambil menunggu arahan juga ya, Kang ya. Yeah. Oke, closing statement sedikit Kang, mungkin ke teman-teman antar megapolitan juga untuk mereka nanti yang akan memilih nih di Pilwakot Kota Bogor, dan juga tips mungkin juga untuk nanti para paslon yang akan mengikuti pilkada. Silakan. Iya. Hari ini bangsa kita memasuki fase-fase yang juga menentukan, pilkada serentak. Kita berharap agar isu-isu lokal, apa yang dibutuhkan oleh warga, oleh kita semua, ini mendapatkan ruang di media. Jangan sampai pilkada serentak ini hanyalah tentang isu nasional, isu politik nasional. Kita suarakan apa kegalauan kita, apa kegundahan kita titipkan itu ke para kandidatnya. Dan untuk semua kandidat, jangan pernah lupa bahwa apa yang diucapkan hari ini, apa yang disampaikan lisan kita akan dicatat selamanya oleh dunia digital. Karena itu hati-hatilah, sampaikanlah hal-hal yang menginspirasi, diksi yang baik, diksi yang santun, sehingga pilkada ini bisa mempersatukan, mencerahkan, dan membuat warga tetap optimis nasib kota kita, nasib negara kita.
Baik, terima kasih sekali lagi Kang Bima Makasih, atas makasih. waktunya. Ini kami dari Antara ada kenang-kenangan ya buat Kang Bima, buku, mungkin bisa nambah koleksi Kang Bima di sini. Ini tentang apa nih? Iya, jadi tentang perjalanan Antara, Oh, kemudian kru juga antaranya ya. antaranya, Oke, ya. Mungkin nanti bisa jadi bahan bacaan. Makasih ya. Terima kasih. Juga atas Makasih. waktunya, pemirsa, demikian bincang-bincang kita kali ini di Bicara di Antara Megapolitan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Aulia Faradina, sampai jumpa.